Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasa Pradina. Saya Alfiani Sara. Saya Lezara Nurbaiti, absen 4. Saya akan menjelaskan tentang pengertian modernisasi. Pertama-tama, kalian harus mengetahui apa pengertian dari modernisasi. Apa itu modernisasi? Secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu modo, ernus, dan isasi. Modo artinya akhir-akhir ini, ernus artinya periode masa kini, dan isasi yang artinya suatu proses. Modernisasi secara umum dikenal sebagai proses perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang lebih modern. Menurut Surjono Sukanto, modernisasi memberikan perubahan-perubahan dalam masyarakat terkait dengan norma, nilai, pola, perilaku masyarakat, dan berbagai aspek lain dalam kehidupan sosial. Dan saya akan menjelaskan di bagian syarat dan gejala dari modernisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dari modernisasi menurut Surjono Sukanto. Yang pertama adalah cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Berpikir ilmiah di sini adalah pemikiran yang didasari pada penalaran akal sehat dan selalu mempertimbangkan pada aspek efektivitas dan efisiensi dari segala tindakan atau segala hal yang mengedepankan cara berpikir ilmiah dan penalaran ilmiah, sehingga hal-hal yang bersifat mistis dan magis harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau tidak ada, maka harus ditinggalkan. Yang kedua adalah sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Maksudnya adalah mewujudkan birokrasi yang tertib dan suatu bentuk pencatatan atau recording dari semua transaksi atau event-event resmi negara yang harus tercatat ke dalam sistem administrasi negara yang sudah ada. Yang ketiga adalah sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Contohnya adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Dengan adanya hal tersebut, modernisasi dalam hal ini berpikir modern. Contohnya adalah meninggalkan tradisi penyerahan diri terhadap pola-pola yang didasarkan atas data yang akurat dan tentunya bersumber dari penelitian yang akurat dan ilmiah dong. Yang keempat adalah penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi terutama media massa. Dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa, contohnya pada saat ini adalah handphone. Handphone pada saat ini berfungsi sebagai alat bertukar kabar dengan orang-orang yang jauh dari kita. Yang kelima adalah tingkat organisasi yang tinggi, terutama kedisiplinan diri. Karena dengan kita berdisiplin, pasti kita akan mengalami kemajuan yang lebih pesat dan cepat, dan terciptalah modernisasi yang lebih baik lagi. Dengan alasan tersebut, masyarakat modern merupakan cara untuk mencapai anggota-anggota yang berdedikasi tinggi dan disiplin tinggi juga. Yang keenam adalah sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sangat dibutuhkan agar terjadinya tepat sasaran dan hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Nah, kalau semua syarat itu tidak ada, perencanaan modernisasi itu akan terpengaruh oleh gejala-gejala modernisasi. Sebenarnya dalam gejala modernisasi ada beberapa bidang yang tertinggal, tetapi di sini saya akan menjelaskan 4 bidang saja, yaitu ada bidang budaya, bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Yang pertama adalah bidang budaya, ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar sehingga budaya asli makin pudar. Contoh dari bidang budaya ini adalah budaya gotong royong dalam kegiatan bangun rumah, pada acara kemalangan, pada acara pesta perkawinan, atau misalnya pada zaman dulu. Namun, pada belakangan ini atau akhir-akhir ini, kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan pada zaman dulu itu lambat laun semakin hilang. Yang kedua adalah bidang politik, ditandai dengan makin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan makin diakuinya hak-hak asasi manusia.
Pada bidang ini, gejala modern ini ditandai dengan adanya sistem pemerintahan perwakilan yang demokratis, pemerintah yang diawasi dan dibatasi kekuasaannya, dihormati hak-hak asasinya, serta dijaminnya hak-hak sosial yang ada di negara itu. Yang ketiga adalah bidang ekonomi, ditandai dengan makin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk diproduksi. Gejala modernisasi di bidang ekonomi ini meningkatnya produktivitas ekonomi dan efisiensi sumber daya yang tersedia, serta pemanfaatan sumber daya alam atau SDA yang sudah memperhatikan kelestarian alam sekitar kita. Maksud dari gejala modernisasi di bidang ekonomi ini, yang semakin meningkat produktivitasnya, sumber dayanya juga semakin meningkat, kita bisa mengolah dengan lebih baik lagi, lebih efisien lagi. Jadi, jangan sampai kita mengeruk sumber daya alam kita sampai habis, maka kita harus memperhatikan kelestariannya juga ya. Di nomor 4, yaitu bidang sosial, ditandai dengan makin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas, yaitu kelas menengah dan kelas atas. Dalam hal ini, maka timbullah blok-blok profesi dan lain sebagainya yang bisa kita lihat di sekitar kita. Modernisasi bagian dampak. Dampak dari modernisasi ada dua, yaitu ada dampak positif dan negatif. Yang pertama ada dampak positif, yaitu ada perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat dengan iptek. Dengan menggunakan iptek dapat mempermudah segala sesuatu yang tidak dapat bisa kita lakukan secara langsung, seperti bertemu dengan keluarga yang jauh, itu bisa melalui telepon. Yang kedua ada kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi pada zaman dahulu masih melakukan dengan surat menyurat dan melalui radio. Untuk pada masa sekarang bisa melakukan dengan telepon genggam, internet. Yang ketiga, adanya perubahan nilai dan ke arah positif. Yang keempat, adanya terbentuknya sikap terbuka untuk terus berinovasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan individu. Dampak dari modernisasi. Dampak negatif modernisasi. Yang pertama, adanya pergeseran nilai-nilai kebudayaan lokal. Yang kedua, terkikisnya nilai adat istiadat dan kebudayaan lokal. Yang ketiga, terkikisnya rasa nasionalisme bangsa. Yang keempat, bias westernisasi. Yang kelima, adanya kesenjangan teknologi atau digital divide.